Salam God Lovers, jalan Tuhan tak terselami. Tapi satu hal yang harus kita percaya dan kita imani, jalannya penuh damai sejahtera. Penyertaannya nyata dalam hidup kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kau mulia, sungguh Kau mulia Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Salam God Lovers, berjumpa kembali dalam program Word from Heaven. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Hidup yang Berpengaruh. Mari kita baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. God Lovers, Ohio satu-satunya negara yang belum memiliki moto pada tahun 1958. Negara Amerika biasanya memiliki moto, tetapi Ohio pada tahun 1958 belum memiliki moto negaranya.
Ada seorang anak yang berumur 12 tahun yang bernama James Mastronardo. Saudara, dia mengusulkan moto untuk negaranya yang diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 26. Dalam terjemahan Inggrisnya yaitu "With God all things are possible." Saudara, awalnya moto ini tidak langsung diterima oleh pemerintah. Tetapi James Mastronardo mengumpulkan teman-temannya untuk menggalang persetujuan dari masyarakat dengan mengunjungi setiap rumah dan mengumpulkan tanda tangan untuk menyetujui moto ini. Akhirnya pada tahun 1959, 1 tahun setelah itu, moto ini disetujui oleh pemerintah dan akhirnya moto ini menjadi moto negara Ohio. Saudara, mengapa James Mastronardo bisa berpikir untuk memberikan moto bagi negaranya dari firman Tuhan? Ternyata saudara, James Mastronardo suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, untuk sikat gigi biasanya anak-anak selalu diingatkan. Begitu juga dengan James Mastronardo karena dia masih anak-anak. Tetapi untuk baca firman Tuhan saudara, dia tidak perlu diingatkan oleh orang tuanya. Dia sangat tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini yang membuat James Mastronardo bisa memberikan moto untuk negaranya dari firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan tadi mengingatkan kita adalah garam dan terang dunia. Di dalam Matius 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jadi kita saudara harus menjadi seperti garam. Garam itu memberi rasa. Makanan biasanya tidak akan enak, lezat tanpa ada garam. Garam itu memberi rasa. Saudara, begitu juga hidup kita harus bisa dirasakan oleh orang lain. Kehadiran kita saudara harus bisa dirasakan oleh orang lain. Bagaimana hidup kita menjadi saksi lewat sikap kita, perkataan kita, yaitu ketika kita saudara terus bergaul dengan firman Tuhan dan firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan mempengaruhi hidup kita, tingkah laku kita, cara berpikir kita, perkataan kita. Sehingga orang merasakan kedamaian, ketenangan, merasakan hal yang positif ketika kita berkata-kata. Hal yang benar, hal yang baik ketika melihat sikap hidup kita. Itu artinya kita memberi rasa. Orang-orang bisa merasakan bagaimana Kristus ada di dalam diri kita, bagaimana Roh Kudus ada dalam diri kita lewat perbuatan, sikap kita, perkataan kita. Itu artinya kita menjadi garam saudara. Dan itu karena kita hidup di dalam kebenaran firman, karena kita suka merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman itu. Tanpa kita sadari firman itu akan mempengaruhi hidup kita dan kita akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang berbicara tentang kasih, kita akan bisa mengasihi karena kita terus merenungkan firman itu. Seperti tadi James Mastronardo, dia dipengaruhi oleh firman Tuhan karena dia terus membaca merenungkan firman Tuhan. Sehingga dia bisa mengusulkan moto untuk negaranya dari firman Tuhan. Kita juga harus menjadi terang. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kita sebagai terang karena Kristus sudah ada dalam diri kita saudara. Kristus adalah terang dunia. Lewat kehidupan kita, orang bisa tahu apa yang dia lakukan itu benar atau tidak. Karena kita menerangi. Fungsi terang itu kan menunjukkan kepada orang lain bahwa ini jalan yang benar. Ketika gelap, orang tidak tahu mana jalan yang harus dia jalani. Tetapi ketika ada terang, orang tahu, oh ini jalan yang harus dia jalani. Demikian juga kehadiran kita sebagai terang. Dengan kehadiran kita, orang bisa tahu hidupnya di dalam kebenaran atau tidak. Sehingga kita menunjukkan jalan kebenaran kepada orang lain. Sehingga dia datang kepada kebenaran yaitu Kristus. Dan dia juga diselamatkan seperti kita sudah diselamatkan. Jadi saudara, hidup kita harus berpengaruh. Memiliki pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, ketika memberitakan kabar baik, saya mengingat bahwa firman itu yang berbicara dalam hati saya.
bahwa saya sudah diselamatkan. Dan saya memberitakan itu kepada orang lain. Bagian saya memberitakan, bagian kita Bapak Ibu memberitakan kepada orang lain yang belum mengenal Kristus. Dan hidup kita menjadi teladan. Mari kita terus memberitakan kabar baik. Hidup kita berpengaruh bagi orang lain. Bawa mereka untuk datang kepada Kristus. Saudara, ada seorang yang mungkin kita tidak tahu selama ini. Menurut Bapak Ibu, orang yang paling tinggi IQ-nya, orang yang pintar biasanya dikenal oleh semua orang adalah Albert Einstein. Albert Einstein dengan IQ 160, ternyata saudara masih ada orang yang punya IQ lebih tinggi dari Albert Einstein. Namanya adalah William James Sidis. Dia punya IQ 200 sampai 250. Tapi kenapa kita tidak dengar nama? Mungkin pernah mendengar tapi tidak seterkenal Albert Einstein. Karena ternyata saudara, William James Sidis dia tidak memiliki pengaruh. Hidupnya tidak berpengaruh terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang yang ada di dunia ini. Sedangkan Albert Einstein dia menyumbangkan teori relativitas dalam dunia pendidikan dan dalam berbagai ilmu pengetahuan, saudara. Sehingga dia dikenal orang. Jadi, orang yang berpengaruh itulah yang sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus. Bukan hanya sekedar kita percaya kepada Yesus. Bukan hanya sekedar kita menikmati keselamatan itu sendiri, saudara. Tapi mari hidup kita harus memberi pengaruh. Boleh dirasakan oleh orang lain. Karena kita tadi dikatakan garam dan orang lain boleh melihat terang Kristus karena kita menjadi terang di antara orang-orang yang ada di sekitar kita lewat sikap kita, lewat perkataan kita, lewat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah garam dan terang dunia. Tuhan, mampukan kami untuk terus Tuhan membangun hubungan intim dengan Tuhan, terus bergaul dengan Tuhan, bergaul dalam firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu yang mempengaruhi hidup kami dan hidup kami menjadi pengaruh bagi orang lain, mempengaruhi orang lain untuk datang kepada Kristus, untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Apapun pergumulan setiap jemaat-Mu, setiap God lovers, Tuhan tolong mereka sehingga mereka hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup mereka berpengaruh menjadi garam dan terang. Terima kasih Bapa. Bagi Bapa segala kemuliaan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan, God lovers diberkati oleh firman Tuhan. Mari bagikan link video ini kepada keluarga, sahabat, rekan, sehingga mereka juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.